kali ini ada beberapa agenda yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah dialog online, terus yang kedua kita lanjut dengan musyawarah. Sebelum kita mulai, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa acara ini akan direkam oleh pihak PPI Swedia, sehingga mohon untuk memberikan concern bagi yang ingin memberikan concern terkait acara terkait rekaman ini, dan akan kita post di akun YouTube PPI Swedia seperti itu. Lalu saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu sebelum kita mulai dialognya. Yang ada 9 poin. Yang pertama, musyawarah penentuan koordinator pusat PPI Swedia tahun 2020-2003 dilaksanakan pada Sabtu 9 April kurang lebih 60 menit sampai selesai. Setelah itu akan dilanjutkan dengan agenda musyawarah, dan musyawarah tidak akan direkam. Yang kedua adalah pelaksanakan musyawarah diikuti oleh seluruh anggota PPI Swedia yang hadir dalam Zoom kali ini. Terus yang ketiga adalah musyawarah dipandu oleh moderator yang ditunjuk oleh KPU PPI Swedia tahun 2022. Selanjutnya adalah musyawarah dari pembukaan yang sedang kita lakukan. Selanjutnya adalah perkenalan calon korpus, argumentasi, pengambilan keputusan, dan pengumuman. Selanjutnya adalah pada sesi perkenalan calon korpus, moderator akan memberikan perkenalan calon dan rangkuman singkat dialog online. Selanjutnya, baik. Mas Reza, itu tata tertib musyawarah. Maaf, nggak terdengar suaranya, Kak Widi. Itu tata tertibnya musyawarah. Mungkin device-nya nggak connect kali ya. Baik, sembari kita menunggu Kak Widi memperbaiki device-nya, kita lanjut baca. Pada semua sesi argumentasi, semua anggota KPI diberikan kesempatan memberikan argumen terkait kelayakan calon korpus, kurang lebih 3 menit seperti itu ya. Selanjutnya, musyawarah akan dilaksanakan hingga mufakat tercapai dalam waktu 30 menit. Selanjutnya, pihak KPU akan berwenang menegur anggota PPI yang melakukan pelanggaran selama musyawarah berlangsung. Itu untuk musyawarah. Maaf, mungkin saya salah baca seperti itu ya. Untuk dan selanjutnya saya akan membacakan tata tertib dialog online. Baik. Jadi dialog online kurang lebih akan dilaksanakan selama 2 jam. Terus dialog online itu akan diikuti oleh seluruh anggota yang hadir dalam acara seperti kali ini. Selanjutnya, panelis yang telah ditunjuk akan memantik diskusi dialog online. Dan selanjutnya adalah tema dialog online yang ditentukan oleh KPU pada saat kali ini, yaitu dari kita, oleh kita, untuk kita, partisipasi aktif mahasiswa Indonesia di Swedia untuk mewujudkan PPI Swedia yang berkelanjutan. Dialog online terdiri dari pembukaan, perkenalan, pemaparan visi misi calon, koordinator pusat, dialog bersama panelis, tanya jawab, pernyataan penutup, dan penutupan. Selanjutnya adalah pada sesi perkenalan pemaparan visi misi calon koordinator pusat diberi waktu maksimal 5 menit untuk memperkenalkan diri dan memaparkan visi misi serta rencana program kerja unggulan. Pada sesi dialog bersama panelis memberikan topik atau pertanyaan untuk kemudian ditanggapi oleh calon korpus PPI Swedia dengan batas waktu maksimal 3 menit. Selanjutnya, pada sesi tanya jawab, audiens berhak mengajukan pertanyaan melalui platform yang telah ditentukan. Jadi teman-teman ingin bertanya, silakan buka website sli.do, kemudian dimasukkan kode 244182. Tim dari KPU Swedia juga telah mencantumkan link tersebut di chat Zoom. Jadi kalau ada teman yang tanyakan, segera di post atau dikirim pertanyaannya ya, supaya kita bisa diskusinya lebih aktif seperti itu.
Baik, untuk tata tertib selanjutnya, calon koordinator diberikan waktu 1 menit untuk menyampaikan pertanyaan penutup sebelum dialog online berakhir. Terus moderator berhak menghentikan calon korpus yang melebihi batas waktu. Dan yang terakhir adalah pihak KPU berwenang untuk menegur dan memberikan sanksi terhadap calon korpus yang melakukan pelanggaran selama dialog online berlangsung. Baik, itu untuk sedikit yang bisa saya sampaikan terkait peraturan dialog online pada siang kali ini. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan panelis kita, yaitu Saudara Lukas Nenggolan dari PPU Uppsala. Halo, Kak Lukas. Halo, Reza. Thank you. Baik. Terima kasih sudah hadir. Maaf, mungkin saya device-nya agak ini enggak. Baik. Baik, untuk acara selanjutnya adalah kita berikan waktu kepada calon korpus kita, Saudari Devi Anasafa, untuk menyampaikan visi misi, rencana program kerja, dan diberikan waktu maksimal 5 menit. Apakah Devi sudah siap? Ya, aku boleh share screen ya? Atau gimana? Oh, aku nggak bisa share screen. Disable sama hostnya. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Aku paparin aja. Boleh aku enable. Thank you. Oke, terima kasih Mas Reza. Apakah terlihat atau? Jadi selamat siang semuanya di waktu Swedia dan selamat sore selamat waktu buka puasa juga yang lagi di Indonesia. Hari ini saya mau ngenalin visi misi saya dan program kerja saya sebagai calon korpus PPI Swedia periode 2022-2023. Jadi saya punya slogan namanya berkreasi bersama, dan ini visi misi saya. Visi saya itu terwujudnya PPI Swedia sebagai organisasi yang bermanfaat melalui kreativitas, solidaritas, dan inklusivitas. Dan visi ini akan didukung dengan misi-misi saya, yaitu dengan menerapkan kreativitas yang disalurkan melalui program kerja terkait akademis atau non-akademis, dan juga solidaritas antara mahasiswa, calon mahasiswa, dan alumni maupun warga Indonesia di Swedia yang bertujuan untuk memperluas koneksi dan kekeluargaan, dan juga untuk menerapkan inklusivitas dalam proses perekrutan dan pelaksanaan program kerja oleh PPI Swedia. Dan ini kira-kira rencana program kerja saya. Memang masih kebanyakan program kerja yang saya akan laksanakan, saya modifikasi dan adaptasi dari periode-periode sebelumnya, terutama periode 2021, 2022. Saya mau jelaskan beberapa. Open recruitment masih akan saya laksanakan, rencananya 2 kali, agar seluruh mahasiswa Indonesia di Swedia, termasuk mahasiswa baru nanti, bisa dapat kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di PPI Swedia, dan juga supaya distribusi program kerjanya itu lebih merata. Dan selanjutnya saya akan melaksanakan bincang wilayah juga, yang tujuannya nanti itu dikemas seperti rapat terbuka sebagai sarana para koordinator wilayah atau perwakilan dari tiap wilayah untuk berbagi progres di masing-masing wilayah. Dan program ini juga bisa jadi sarana mahasiswa Indonesia di Swedia di tiap wilayah untuk menyampaikan aspirasi mereka, saran, kritik, atau apapun. Dan untuk program selanjutnya, webinar masih saya akan lanjutkan dengan mengundang berbagai narasumber yang berkualitas, dan webinar ini diharapkan bisa menambah wawasan mahasiswa Indonesia di Swedia maupun yang ada di Indonesia juga dalam berbagai bidang. Dan selanjutnya ada Proker Edu. Proker ini saya adaptasi dari program kerja Popular Science Conference di periode ke-ALID. Proker ini rencananya akan dikemas sebagai series event untuk
mahasiswa Indonesia di Swedia untuk share tentang proyek atau tesis mereka, dan akan dikemas sedemikian rupa supaya bisa dikonsumsi oleh masyarakat umum gitu. Jadi nggak berat-berat banget. Dan satu event rencananya akan diisi oleh beberapa pembicara untuk berdiskusi tentang topik yang kurang lebih serupa. Selanjutnya ada Future and Career. Ini juga saya adaptasi dari program kerja berkarya di Swedia dan berkarir di Indonesia dari periode yang sekarang. Event ini bisa dikemas dalam bentuk webinar, workshop, atau kerjasama dengan berbagai pihak untuk memfasilitasi mahasiswa Indonesia di Swedia yang ingin melanjutkan karir di sini ataupun di Indonesia secara akademis ataupun industri. Dan yang pasti ada Spring Gathering, masih untuk melanjutkan tradisi PPI Swedia sekaligus untuk meningkatkan solidaritas sebagai salah satu misi saya di salah satu wilayah PPI, dan rencananya akan diadakan 1 kali di akhir kepengurusan nanti. Sama halnya dengan PPI Swedia Championship, proker ini selain untuk meningkatkan solidaritas juga untuk menjadi wadah bakat dan skill yang beragam dari mahasiswa Indonesia di Swedia untuk disalurkan di sini dalam bentuk bidang olahraga ataupun seni atau bidang yang lainnya. Dan podcast masih akan saya lanjutkan juga dari periode yang sekarang, dan mungkin dari tadi acaranya masih agak formal. Di podcast ini nanti rencananya akan disampaikan dalam gaya yang lebih informal, jadi lebih santai gitu, dan untuk menemani mahasiswa Indonesia di Swedia juga yang ada di sini ataupun calon mahasiswa. Dan selanjutnya ada industrial visit. Oke, terima kasih. Udah habis ya? 1 menit lagi. Oh, 1 menit lagi. Oke. Dan selanjutnya ada industrial visit yang tujuannya untuk menambah wawasan mahasiswa Indonesia yang ada di sini dalam bidang industri dan teknologi Swedia yang mungkin bisa nanti dimanfaatkan dan diimplementasikan di Indonesia. Dan tambahan, ada juga proker dari Swedia untuk Indonesia yang kedua. Proker ini saya bawa dari proker sebelumnya karena memang di periode sebelumnya, karena memang sebelumnya belum maksimal proker ini, jadi saya akan mengevaluasi dan memperbaiki proker ini supaya bisa diwujudkan di periode selanjutnya. Gitu. Oke, udah selesai. Baik, terima kasih pemaparan yang luar biasa. Boleh dong tepuk tangan online dulu. Dikirim reaction-nya juga di Zoom. Keren. Baik, kita lanjut ke agenda selanjutnya ya, untuk diskusi bersama panelis. Panelisnya ini sepuh dari PPU Uppsala. Kita sambut Kak Lukas Nainggolan. Nanti acara akan dipandu sepenuhnya oleh Kak Lukas, namun saya akan memberikan batas waktu yaitu 3 menit untuk Kak Devi menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Kak Lukas. Seperti itu. Baik, kepada Kak Lukas dipersilakan. Yep, thank you Reza. Kesempatannya, terima kasih juga untuk Devi yang sudah mengajukan diri jadi calon tunggal Korpus PPI Swedia ya. Mungkin saya mau dialog atau ngajak bertanya dari tema yang tadi Reza udah sampaikan di awal. Nah, pertama itu tentang partisipasi aktif mahasiswa Indonesia. Menurut Devi, gimana sih sejauh ini partisipasi mahasiswa Swedia terhadap PPI Swedia gitu ya, selama yang Devi lihat setahun ke belakang. Terus gimana juga cara meningkatkannya gitu ya. Kalau saya misalnya interaksi dengan teman-teman yang ya di Uppsala gitu ya, ada beberapa yang mungkin nggak mau terlalu terlibat dengan PPI Swedia, misalnya karena image PPI itu terlalu organisasi, atau mungkin juga PPI Swedia dianggap PPI itu organisasi yang juga berbau politik. Terus juga ada orang-orang yang mungkin ngerasa nggak engage gitu ya, atau nggak jadi bagian dari PPI Swedia, apalagi kan juga ada PPI wilayah gitu ya. Nah, jadi gimana sih Devi nanti ke depannya benar-benar bisa melibatkan semua mahasiswa Indonesia di Swedia gitu ya. Karena kan
tujuannya supaya semuanya berpartisipasi aktif gitu ya, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Nah, gimana Devi bisa mewujudkannya ke depan? Baik, udah itu pertanyaannya Kak Lukas. Kak Devi, kalau udah siap 3 menit dari sekarang kita mulai. Silakan. Terima kasih Kak Lukas pertanyaannya. Jadi tadi yang pertama, gimana cara partisipasi mahasiswa Indonesia di Swedia selama ini ya. Menurut saya kan mahasiswa Indonesia di Swedia ini datang ke Swedia, studi di Swedia dengan tujuan yang berbeda-beda dan kondisi yang beragam juga ya. Ada yang udah punya keluarga, ada yang self-funded, contohnya seperti saya untuk mungkin melanjutkan karir di sini, ada juga yang punya yang untuk mengumpulkan ilmu untuk bisa diimplementasikan di Indonesia. Dan menurut saya partisipasi mahasiswa Indonesia selama setahun ke belakang ini memang sudah nggak semua orang bisa punya pandangan yang sama, dan mereka itu ikut berpartisipasi di PPI Swedia kalau misalnya ada yang bermanfaat untuk mereka gitu loh Kak Lukas. Jadi esensinya kalau misalnya nggak bermanfaat untuk mereka, mungkin mereka agak kurang berpartisipasi atau gimana. Nah, untuk meningkatkannya, saya sebenarnya berencana mengadakan survei selama periode kepemimpinan saya, tapi memang sejauh ini saya belum bisa memikirkan cara yang sangat efektif untuk melaksanakan survei itu, karena selama ini karena waktu itu untuk periode ini waktu itu pernah diadakan survei, tapi memang agak sulit untuk mengajak semuanya berpartisipasi. Jadi mungkin nanti bisa memanfaatkan dan melalui Corwil untuk menyebarkan survei tersebut, jadi bisa nge-reach semua mahasiswa yang ada di setiap wilayah gitu. Dan untuk tadi ada kata Kak Lukas, PPI Swedia terlalu berorganisasi dan berbau politik. Kalau itu jujur saya belum kepikiran sampai ke situ, karena menurut saya sejauh ini PPI Swedia masih dilaksanakan oleh kita-kita yang yang menurut kita bermanfaat untuk kita juga, walaupun memang mungkin belum maksimal. Tapi untuk politik saya belum ada tanggapan sih Kak Lukas gitu. 30 detik lagi masih ada? Udah cukup. Cukup, baik. Boleh Kak Lukas dilanjutkan pertanyaan. Oh iya, terima kasih Devi. Ya, semoga nanti ke depan ada solusi terkait hal tadi, maksudnya meningkatkan partisipasi aktif. Dan ya setuju sih, kalau mungkin bisa ditingkatkan kalau semua merasa memang ada manfaat. Nah, mungkin aspek selanjutnya kan di tema itu ada tentang PPI Swedia yang berkelanjutan. Mungkin ini sebenarnya tema dari panitia, tapi kalau dari Devi sendiri gimana sih bayangannya, maksudnya PPI Swedia yang berkelanjutan tuh apa gitu? Kan ini juga jadi slogan yang kalau kita kaitan dengan Swedia pasti selalu tentang berkelanjutan. Kalau dari sisi PPI Swedia sendiri, apa berkelanjutan tuh maksudnya apa yang dimaksud, dan kalau mungkin Devi udah punya bayangannya, nanti perwujudannya di organisasi gimana? Baik, silakan Devi. Oke, ya benar banget. Jadi di Swedia ini emang kita selalu ditekankan tentang tema berkelanjutan, maupun dalam bidang lingkungan ataupun segala-galanya ya kalau di bidang berkelanjutan itu. Jadi mungkin ini saya pikir masih agak nyambung sama proker-proker yang saya mau laksanakan. Contohnya itu kayak berkarir di Swedia dan future and career maksud saya, dan itu tuh bisa jadi platform mahasiswa di sini yang mau melanjutkan entah itu berkarir di sini atau berkarir di Indonesia. Dan menurut saya dimanapun mereka karirnya, mereka masih mengharumkan nama Indonesia dan masih bermanfaat untuk
pasti bermanfaat dalam salah satu bidang berkelanjutan gitu. Apalagi kalau misalnya mereka berkarir di Swedia dan mungkin nanti bisa kolaborasi sama salah satu perusahaan di Indonesia contohnya dalam salah satu bidang berkelanjutan itu. Dan sebentar. Dan salah satu contohnya lagi proker dari Swedia untuk Indonesia yang harusnya dilaksanakan di periode ini, itu kan tujuannya untuk mencari hal-hal yang baik di Swedia supaya bisa diimplementasikan di Indonesia. Nah, itu tuh secara tidak langsung juga kita menyebarluaskan manfaat-manfaat di sini yang masih berhubungan sama berkelanjutan supaya bisa diimplementasikan di Indonesia. Dan kalau misalnya ada jalan dan kalau misalnya lancar, mungkin bisa Indonesia dan Swedia lebih lanjut bisa berkolaborasi dalam bidang berkelanjutan tersebut. Mungkin seperti itu sih. Dan mungkin bisa melibatkan KBRI juga, karena setahu saya KBRI banyak kolaborasi dengan Swedia supaya nanti di Indonesia bisa dapat ilmunya gitu dari sini dalam hal berkelanjutan gitu. Oke, ya terima kasih Devi. Saya mau mungkin lebih lanjut atau lebih dalam terkait dengan yang Devi sampaikan terakhir tentang dari Swedia untuk Indonesia gitu ya. Saya mungkin secara pribadi gitu ngerasanya atau ngelihatnya mungkin selama ini PPI Swedia kan mengenalkan Swedia atau studi di Swedia ke teman-teman baru, atau mungkin juga mengenalkan Swedia ke publik gitu ya lewat media sosial gimana di Swedia dan semacamnya. Nah, tapi yang mungkin saya merasa masih kurang, atau mungkin karena juga proker yang tadi belum dilaksanakan, selama ini masih kurang gimana caranya mahasiswa yang kuliah di sini yang mungkin nanti akan memilih karir untuk di Indonesia, masih kurang untuk diskusi ataupun juga punya koneksi gimana menerapkan apa yang kita dapat di sini ke Indonesia gitu. Mungkin Devi bisa jelasin lebih detail juga kali ya. Nanti bayangannya kayak gimana sih proker dari Swedia untuk Indonesia itu, apa yang mau dilaksanain, bentuknya itu seperti apa, terus hasil-hasilnya itu seperti apa gitu, supaya kita selain kita mengenalkan Swedia ke Indonesia, tapi kita juga PPI Swedia itu menjadi sarana supaya orang kita yang alumni Indonesia yang kuliah di Swedia bisa membawa manfaat ke Indonesia gitu. Maksudnya PPI Swedia bisa jadi saluran. Baik, silakan Devi. Oke, jadi pertanyaan Kak Lukas ini apakah lebih fokus ke proker itu aja atau secara general? Ya, mungkin secara general dan juga nanti perwujudan di prokernya kayak gimana. Jadi kalau misalnya di periode lalu itu kita sebenarnya mulai dari artikel ya. Jadi harapannya itu artikel-artikel yang ditulis oleh mahasiswa atau warga Indonesia di sini yang mengenalkan hal-hal baik di Swedia untuk bisa diimplementasikan di Indonesia, itu harapannya bisa dibaca oleh masyarakat luas lewat media massa di Indonesia gitu. Jadi mungkin kita bisa start small juga, mungkin bisa proker ini bisa dijalankan dalam bentuk mungkin bisa nanti artikel lagi, atau mungkin bisa juga nanti kolaborasi dengan proker podcast. Jadi bisa disebarluaskan lewat podcast yang mungkin atau media lain yang sekiranya lebih mudah dan jangkauannya lebih luas gitu, karena waktu itu untuk reach media massa di Indonesia ternyata memang belum bisa. Jadi nanti karena mungkin nanti ada saat open recruitment, kita akan berusaha sekreatif mungkin untuk bisa menyebarluaskan informasi ini ke masyarakat luas. Itu apakah itu maksud Kak Lukas atau ada yang kurang jelas? Ya, cukup jelas. Oke, terima kasih. Oke, thank you Devi. Mungkin saat ini saya mau nanya lebih nanti ke pengurusannya gitu. Apakah sebelumnya Devi udah pernah tahu atau pernah masuk dalam kepengurusan PPI Swedia, terus atau mungkin
melihat kepengurusan PPI Swedia setahun sebelumnya, menurut Devi apa sih yang masih kurang atau yang masih belum ada atau yang masih miss yang nantinya mau Devi lakukan atau tingkatkan di kepengurusan Devi di setahun berikutnya? Oke, sebelumnya saya udah pernah masuk ke kepengurusan PPI Swedia, ya, walaupun belum genap setahun. Dan kalau misalnya ngomongin kekurangannya, ya mungkin masih di setiap pengurusan pasti ada sesuatu yang bisa di-improve lagi untuk kepengurusan selanjutnya. Kalau menurut saya, mungkin di periode yang kali ini tuh Kak Alit udah sangat terstruktur organisasinya, tapi mungkin saya akan mengubah susunan kepengurusannya jadi dari divisi ke setiap proker gitu. Jadi daripada pegang satu divisi pegang beberapa proker, jadi nanti distribusinya itu disesuaikan sama proker-proker yang ada. Jadi mahasiswa yang ikut di PPI Swedia hanya fokus ke proker-proker tersebut gitu. Dan tadi apa lagi ya pertanyaannya? Ya, apa yang mau ditingkatkan atau apa yang mau di... Iya, sama mungkin ya sama kembali lagi yang tadi saya bilang, saya rencananya akan ngadain survei, jadi bisa nge-reach semua mahasiswa Indonesia di Swedia yang ada di tiap wilayah. Tapi sekali lagi, saya sangat butuh bantuan dari Korwil dan dari mahasiswa yang di sini juga untuk bisa menyuarakan saran kritiknya. Jadi saran kritik dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia itu nanti bisa kita evaluasi dan kita pakai untuk menjalankan proker-proker yang ada gitu. Mungkin aja nanti dari saran dan kritik itu mungkin muncul ide baru, bikin proker periode depan itu lebih bermanfaat lagi bagi mahasiswa Indonesia yang ada di sini gitu. Oke. Nah, terkait tadi berarti nanti nggak ada kepengurusan based on divisi gitu ya. Jadi semua based on proker. Terus ya, nanti kira-kira maksudnya sebanyak apa mungkin kepengurusannya. Terus mungkin saya mau nanya ini sih, apakah itu memang lebih efektif dibandingkan based on divisi? Terus juga mungkin sekalian pertanyaan, misalkan ada masalah pendanaan, apakah proker tersebut semuanya akan tetap jalan atau mungkin ada yang diprioritaskan nantinya? Oke. Jadi kalau lebih efektif atau enggak, menurut saya karena kita di sini juga kan ada tanggung jawab lain, ada tanggung jawab studi atau misalnya ada tanggung jawab keluarga atau mungkin mahasiswa di sini ada ikut organisasi lain. Jadi menurut saya kalau misalnya disebarkan menurut proker itu lebih efektif. Dan kalau misalnya untuk masalah dana, itu saya juga tadi lupa sampaikan karena waktunya udah habis. Jadi selain proker-proker di yang tadi saya sampaikan itu, nanti ada juga sekretaris bendahara, koordinator internal, SDM, koordinator eksternal, dan partnership yang akan bantu saya dalam urusan administrasi dan juga kolaborasi dan partnership. Nah, untuk pendanaan itu, seperti yang saya belajar dari Kak Alit dan calon-calon proker sebelumnya, dana itu bisa fleksibel ya. Jadi kita kalau misalnya nggak ada dana, kita harus berusaha sekreatif mungkin untuk tetap menjalankan proker walaupun nggak ada dana. Nah, salah satu alternatifnya juga mungkin bisa diakali dengan partnership atau lewat sosial media. Waktu itu kalau nggak salah kita udah punya susunannya, tapi saya emang kurang tahu. Jadi mungkin bisa diambil dananya dari situ walaupun nggak banyak. Tapi sekali lagi kita pasti bisa cari cara sekreatif mungkin untuk menangani hal dana ini. Contohnya kalau misalnya di webinar mungkin kita bisa undang pembicara yang bisa pro bono misalnya, atau mungkin bisa lebih ke kolaborasi, jadi pihak di sana dapat manfaat, pihak kita juga dapat manfaat, jadi nggak usah pakai dana gitu. Banyak cara sih. Untuk waktunya 5 menit lagi untuk Kak Lukas dan Kak Devi untuk berdiskusi. Ayo. Ya, ini sebenarnya pertanyaan terakhir sih, tapi lebih
personal atau lebih ke kepemimpinan ini, ya seperti kita tahu yang tahun ini kan calonnya tunggal dan juga mungkin bisa dibilang banyak yang tidak mau gitu ya mengajukan. Nah, dari Devi sendiri, gimana sih nantinya mempersiapkan calon ketua atau calon korpus PPI Swedia di tahun berikutnya? Menurut Devi, apa yang bikin mungkin anggota nggak mau mengajukan diri, atau mungkin dari Devi sendiri gitu ya, sebelum mengajukan diri sebenarnya mungkin belum sempat tidak mau, apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab, dan mungkin itu bisa jadi antisipasi dari sekarang, dan itu mungkin bisa dilakuin juga dari program kerja ataupun juga mungkin kegiatan-kegiatan supaya ke depannya ada teman-teman anggota PPI Swedia yang mau mengajukan diri jadi ketua atau yang berpartisipasi di kepengurusan. Oke. Jadi maksud Kak Lukas untuk periode setelah saya gitu ya? Ya, gimana mempersiapkan calon korpus berikutnya? Oke. Sejujurnya saya belum kepikiran sampai segitunya. Cuman personally, secara pribadi, waktu itu saya belum mau mencalonkan diri sebagai korpus karena saya memang kurang pede dan saya itu orangnya itu sangat-sangat teknis ya. Jadi kalau misalnya ada tugas yang sekiranya saya bisa jalankan, saya jalankan. Tapi kalau misalnya untuk memimpin, saya waktu itu tuh saya belum kepikiran kalau misalnya saya tuh bisa mengorganisir semuanya. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi dan setelah berdiskusi sama beberapa rekan-rekan saya, pengalaman saya yang di bidang yang sangat teknis ini mungkin bisa malah bisa dimanfaatkan untuk menjalankan proker-proker yang ada, jadi eksekusinya bisa lebih tepat gitu. Dan kalau misalnya untuk mengajak teman-teman untuk menjadi korpus selanjutnya, jujur itu belum bisa saya jawab karena mungkin nanti selama prosesnya dari teman-teman yang ikut PPI Swedia, pengurus PPI Swedia nanti, mungkin mereka ketemu, oh ini ternyata saya bisa begini, bisa mengembangkan diri lebih baik lagi, dan mau coba nih untuk memimpin PPI Swedia di tahun berikutnya. Jadi untuk itu saya belum bisa jawab karena prosesnya harus dijalanin dulu, gitu sih Kak Lukas. Oke, ya terima kasih. Mungkin saya sampai sejauh ini, ya semoga Kak Devi kalau ya terpilih jadi korpus Swedia, semoga semangat dan lancar dalam melaksanakan semua proker yang tadi sudah sangat bagus ya, dan visinya juga tercapai. Dan mungkin yang pertanyaan terakhir, saya pernah belajar itu ya, salah satu salah satu peran pemimpin selain dia memimpin anggota-anggotanya adalah salah satunya mempersiapkan penerus sejak awal gitu. Jadi semoga kedepannya ada regenerasi yang bagus juga supaya tadi yang tema PPI Swedia berkelanjutannya bisa terus terjadi. Terima kasih. Saya kembaliin ke Reza. Terima kasih banyak panelis kita pada siang hari ini, Kak Lukas Bonar Nainggolan. Tadi sangat banyak mengulik tentang Devi, terus juga banyak memberikan kita insight yang baru terkait bagaimana Devi akan menjalankan seandainya ya, dan mudah-mudahan ini juga terjadi gitu saat Devi akan menjalankan kepengurusan PPI Swedia selanjutnya, seperti itu. Baik, tadi sudah kita pantik nih diskusi dari antara panelis Kak Lukas dengan Kak Devi sebagai calon korpus. Nah, sekarang adalah giliran teman-teman, giliran dari masa rekan-rekan PPI Swedia untuk bertanya kepada Devi tadi melalui platform sli.do yang sudah kami cantumkan, yang sudah kami siarkan di chat Zoom. sli.do dengan kode bisa dimasukkan nanti saat membuka websitenya 244182. Baik, sekali lagi 244182.
Mungkin juga ini bisa disebarkan ke teman-temannya di grup PPI wilayah atau ke teman dekatnya sesama mahasiswa sesama mahasiswa Swedia. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita buka, ada beberapa pertanyaan untuk Devi. Akan saya pandu untuk menjawab 3 menit per pertanyaan. Baik, ini ada pertanyaan anonimus ya, bisa disimak oleh Devi. Menurut Devi, apa kekurangan di kepengurusan sebelumnya? Bisa silahkan dimulai. 3 menit dari sekarang. Oke, jadi pertanyaan ini sebenarnya tadi udah ditanyain juga sama Kak Lukas ya, waktu sesi dialog. Jadi saya akan jawab dengan hal yang sama lagi. Jadi mungkin waktu itu waktu di periode ini distribusinya dibagi melalui divisi, jadi beberapa divisi pegang beberapa program kerja. Jadi mungkin supaya nggak terlalu berat di periode selanjutnya, daripada satu divisi pegang beberapa program kerja, mungkin saya akan distribusinya lewat langsung ke program kerja tersebut gitu. Ini saya juga dapat sarannya dari Kak Alit. Jadi lebih efektif dan kurang beban mahasiswanya yang menjalankan program kerja tersebut berkurang gitu, karena kan nggak setiap, kan program kerjanya nggak setiap saat berjalan. Jadi misalnya bulan sekian proker yang ini jalan dan bulan selanjutnya proker yang lain gitu, jadi bisa dibagi-bagi. Dan juga yang saya concern banget itu sebenarnya soal survei untuk nge-reach mahasiswa Indonesia di Swedia. Karena kan wilayah kita kan emang agak terpencar-pencar, yang agak jauh juga ya. Jadi mungkin itu yang masih saya pikirkan juga, dan saya pastinya butuh saran dari berbagai pihak soal untuk menyelesaikan hal itu. Jadi gimana caranya bisa semua mahasiswa di Indonesia, mahasiswa Indonesia di Swedia bisa terdengar suaranya. Itu sih yang, ya, terima kasih. Baik. Jawaban yang lugas gitu ya. Kita lanjut nih, pertanyaan berikutnya. Anonymous juga nih, sebagai calon pemimpin nih, Kak Devi, apa saja kelemahan Devi dan bagaimana strategi Devi dalam menghadapinya? Silakan. Oke, ini juga masih nyambung sama pertanyaan Kak Lukas tadi ya. Jadi saya itu kelemahan saya banyak Kak sebenarnya, sejujurnya ya. Tapi salah satunya itu yang menurut saya paling menonjol itu, saya tuh suka panik. Jadi kayak kalau misalnya ada sesuatu, saya juga suka panik, walaupun nanti pasti bisa kalau misalnya lebih terstruktur itu paniknya bisa berkurang gitu. Jadi paling itu sih strategi saya, berusaha menjadi lebih terstruktur dan terorganisasi supaya paniknya itu berkurang, dan kalau paniknya berkurang kan prokernya juga bisa berjalan dengan lancar gitu. Nah, tapi saya yakin nanti tim kalau misalnya udah terbentuk timnya akan semoga nanti bisa dapat tim yang solid, jadi bisa melaksanakan program kerja sama-sama gitu. Iya, benar sekali ya. Biar bareng-barengan gitu ya, bisa bergerak bersama, nggak bisa sendiri doang ya. Oke deh, kita lanjut nih pertanyaannya. Anonymous. Apa yang membuat Devi mencalonkan diri sebagai koordinator pusat? Oke, ini juga masih nyambung ke pertanyaan Kak Lukas tadi. Jadi saya sebagai mahasiswa tahun kedua juga, jadi tahun depan saya lulus, saya mau mencoba untuk berpartisipasi lebih lagi di PPI Swedia, walaupun tadinya kurang pede, tapi setelah komunikasi dengan berbagai pihak, setelah saya pikir-pikir lagi, saya mungkin punya kemampuan yang cukup untuk bisa membawa PPI Swedia ke jalan yang lebih baik lagi. Itu seperti yang saya bilang tadi, saya itu orangnya teknis banget, jadi diharapkan nanti di kepemimpinan saya
proker-proker yang saya jalankan bisa dieksekusi dengan baik. Oke, baik. Lanjut, masih banyak, Devi, tenang, masih banyak stok pertanyaan. Ntar saya ini juga. Ini ada yang sedikit menarik nih dari Anonymous ya. Apabila dirasakan kurangnya dukungan dan partisipasi dari mahasiswa Indonesia di Swedia, apakah berani untuk membuat mekanisme vakum organisasi? Mekanisme vakum organisasi. Jujur aja saya belum kepikiran sampai segitunya, dan saya dengan persiapan yang sangat singkat saya belum sempat mengkaji ADART atau peraturan-peraturan di balik PPI Swedia, tapi mungkin sangat worst case scenario-nya, kalau misalnya benar-benar nggak ada yang mau berpartisipasi di PPI Swedia, mungkin nanti Korwil, masing-masing koordinator PPI wilayah maksud saya, masih bisa berjalan gitu. Tapi itu sangat worst case scenario-nya yang sangat saya tidak harapkan ya. Jadi semoga selanjutnya masih bisa jalan dengan normal gitu. Iya, amit-amitnya jangan sampai ya. Iya, jangan sampai please. Baik, kita beralih nih ke pertanyaan selanjutnya. Kita juga, karena PPI Swedia bagian dari PPI Dunia, jadi ada Anonymous bertanya nih, Devi, bagaimana peran PPI Swedia juga turut memajukan PPI Dunia? Seperti itu. Oke, dalam mewujudkan PPI Dunia. Nah, sekali lagi, jujur saja saya belum kepikiran sampai segitu, karena sebagian besar program kerja saya itu fokus untuk internal, walaupun nanti untuk eksternalnya saya akan dibantu oleh koordinator eksternal juga dan divisi partnership, tapi mungkin PPI Dunia kan suka, kadang mereka suka menyampaikan statement atau apa dalam kasus-kasus tertentu yang sedang berjalan di Indonesia ataupun secara internasional. Jadi mungkin nanti kita bisa berpartisipasi di situ, bisa berdiskusi dengan PPI Dunia juga tentang topik yang nanti bisa dibahas. Jadi paling hal itu sih yang baru saya bisa jawab untuk PPI Dunia gitu kan. Iya, baik. From zero to hero ya. Pelan-pelan dulu ya dari bawah ya. Ini juga ada beberapa pertanyaan juga terkait untuk meningkatkan inklusivitas ya, atau partisipasi mahasiswa Swedia di PPI Swedia nih. Mungkin saya rangkum sedikit. Ada beberapa, misalnya gini, kayak apabila kamu terpilih nih sebagai next koordinator pusat, bagaimana kamu mengkoordinasi PPI Swedia mengingat kamu ada di lokasi Hovde, seperti itu. Mungkin ini geografis gitu ya pertanyaan dari Anonymous, tapi mungkin ada insight atau jawaban dari Devi. Oke, mengingat saya di Hovde dan di sini orang Indonesia belum begitu banyak. Mungkin untuk koordinasinya kan selama ini juga kita lewat Zoom kan, di periode 1 tahun ke belakang juga sebagian besar, mungkin hampir semua koordinasi itu dilakukan lewat Zoom atau komunikasi langsung lewat WhatsApp gitu. Jadi nanti menurut saya mau dimanapun saya berada, kalau misalnya komunikasinya lancar dan komunikasinya lancar, timnya solid, bisa berkomunikasi dengan baik, itu seharusnya nggak ada masalah sih. Karena sejauh ini di tahun kebelakang juga semuanya, hampir semua koordinasi semua dilakukan online gitu. Jadi seharusnya nggak ada masalah walaupun saya di sini. Oke, baik. Thanks to internet ya, bisa membantu kita lebih mudah berkomunikasi gitu. Sebenarnya ini juga ada pertanyaan yang mirip, tapi siapa tahu mungkin Devi punya jawaban lain gitu ya. Bagaimana nih strategi Kak Devi untuk merangkul pelajar di Indonesia di berbagai wilayah Swedia? Ada misalnya Stockholm, Uppsala, Skåne, terus juga dari utara gitu kan. Kita terpencar-pencar dan mungkin ya tambahan atau mungkin mengulang lagi jawaban
dari sebelumnya gitu, untuk bisa bonding kita nih kuat nih gitu sebagai mahasiswa Indonesia di Swedia. Gitu. Oke, jadi ya betul, ini juga salah satu concern saya ya nanti kalau misalnya jadi terpilih jadi korpus. Sejauh ini rencana saya itu melalui proker saya bincang wilayah itu yang tujuannya itu bisa ngumpulin perwakilan atau koordinator wilayah dari setiap wilayah supaya bisa kasih tahu progres di setiap wilayah, dan mungkin juga nanti di program kerja itu setelah waktu dilaksanakan sebelum ada eventnya, mungkin bisa ngumpulin saran atau aspirasi dari mahasiswa Indonesia yang ada di sini yang tersebar di setiap wilayah gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin mahasiswa Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah kan, saya yakin Korwil lebih tahu karena kan mereka tangannya lebih dekat dengan mahasiswa yang ada di situ gitu. Jadi mungkin bisa melalui Korwil dan menyebar, mungkin nanti bisa disebar Google Form atau gimana, atau mungkin lewat WhatsApp langsung, bisa apapun yang bisa disampaikan ke koordinator wilayah nanti bisa disampaikan di bincang wilayah itu. Jadi, dan itu bincang wilayah nanti sifatnya terbuka, jadi semua orang juga bisa lihat apa yang terjadi di situ gitu. Baik. Nah nih soal ngomongin soal program kerja tadi ada bincang wilayah. Ini ada salah satu pertanyaan, mengapa program kerja Anda hampir 80% serupa dengan program tahun lalu? Tidak adakah inovasi seperti itu? Ditanyakan seperti itu. Iya, jadi program kerjanya itu memang mostly 80% ngambil dari program kerja sebelumnya. Mungkin nggak banyak yang tahu, tapi saya persiapan untuk menjadi calon Korwilnya itu kurang lebih seminggu, dan jadi yang bisa saya lakukan di saat itu adalah untuk memodifikasi program kerja yang sudah ada, dan menurut saya program kerja yang sudah ada juga bermanfaat bagi mahasiswa Indonesia yang sedang studi di Swedia, dan menurut saya dari manfaat internal itu juga ada beberapa manfaat eksternal, seperti contohnya program kerja webinar atau dari Swedia ke Indonesia untuk Indonesia gitu, yang nanti bisa ditingkatkan lagi. Jadi ya gitu, memang belum banyak inovasi, tapi saya sangat terbuka untuk kalau misalnya teman-teman punya feedback atau inovasi baru yang bisa diimplementasikan nanti. Baik, karena kendala waktu juga ya persiapannya, Dev. Kita maklum, dan juga nih teman-teman, tadi Devi juga bilang kalau ada masukan bisa, Devi terbuka banget, jadi partisipasi aktifnya sangat ditunggu gitu ya. Dan lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan dibuka platform sli.do ya, sekali lagi sli.do, terus masukkan pertanyaannya dengan input dulu atau submit kode 244182. Sekali lagi 244182. Kita masih punya waktu kurang lebih 32 menit sebelum sesi pertanyaan dari audiens ini berlangsung gitu ya. Jadi masih cukup lama. Kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk menggali lebih dalam, mengulik lagi bagaimana Devi akan memimpin PPI Swedia ke depannya. Baik, Devi, kita lanjutin nih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan yang spesifik, unik. Jika dilakukan partnership, nilai atau prinsip apa yang menjadi pertimbangan dalam memilih lembaga atau organisasi partnership? Oke, jadi maksudnya dalam partnership. Mungkin nanti kalau untuk partnership butuh dikaji lebih lanjut lagi supaya partnership yang kita terima itu masih sejalan dengan visi misi dan tujuan PPI Swedia yang mana untuk memberikan manfaat bagi mahasiswa Indonesia di Swedia yang sedang berada di Swedia gitu. Tapi kalau misalnya nanti kita dapat partnership yang memang agak nggak sejalan sama PPI Swedia, tapi mungkin kalau misalnya kita kaji lebih dalam lagi bisa memberi impact yang lebih selain untuk internal, jadi mungkin akan kita ambil. Jadi semuanya harus dikaji dulu sih.
gitu, dengan sama tim nanti juga gitu. Siap-siap dicek dulu ya calon partner kayak partner kita nih gitu kalau dibuat partnership. Masih ada pertanyaan selanjutnya. Atau Devi mau istirahat dulu, mungkin minum atau tarik nafas gitu ya. Jangan siap-siap. Jangan tegang-tegang banget gitu. Jadi selanjutnya nih, sebentar. Oh ya, ini ada pertanyaan yang cukup menarik juga ya. Bagaimana nih cara Devi untuk membagi waktu antara mahasiswa, tugas sebagai mahasiswa dan sebagai korpus, koordinator pusat PPI Swedia? Jadi ini lebih ke metode saya, time management saya. Oke. Kalau misalnya untuk time management sejauh ini yang saya aplikasikan itu mungkin dari pagi sampai siang atau sore itu saya dedikasikan untuk studi saya gitu. Dan kalau misalnya untuk jadi korpus PPI Swedia itu sebenarnya saya fleksibel sih Kak. Jadi bisa aja saya kaji waktu setelah kuliah atau mungkin pagi-paginya sebelum kuliah. Jadi itu fleksibel banget sih selama saya fokus. Dan sejauh ini saya bisa memaintain fokus saya ke hal yang saya kerjakan saat itu juga gitu sih. Wah, keren sih bisa bagi waktu secara bijak gitu ya. Terus ini ada pertanyaan lagi. Ini juga soal bagaimana Devi akan memimpin PPI Swedia ke depannya ya. Apa ketakutan kamu nanti saat sudah menjabat sebagai korpus PPI Swedia? Dan apa yang sudah kamu persiapkan untuk menanggulangi atau menghadapi ketakutan tersebut? Ketakutan saya, sebenarnya ketakutan saya itu masih nyambung sama partisipasi mahasiswa di Indonesia, mahasiswa Indonesia di Swedia. Jadi misalnya mereka kurang aktif, jadi saya nggak tahu apa yang mereka butuhkan gitu loh. Jadi dari PP Swedia. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu apa yang mahasiswa Indonesia yang ada di sini butuhkan, gimana caranya kita menjalankan program kerja? Sebenarnya itu ketakutan terbesar saya gitu. Nah, jadi mungkin untuk menanggulangi ini, saya sangat butuh bantuan Korwil, sekali lagi ya, karena supaya bisa menjangkau mahasiswa Indonesia yang ada di sini lebih luas lagi. Semoga biar semuanya terjangkau. Gitu sih. Siap. Lagi-lagi bagi tugas ya, untuk bisa bareng-bareng kerja gitu, bareng-bareng ngebuat PPI Swedia itu lebih aktif, lebih bermanfaat, impactful gitu ya. Ini ada lagi pertanyaan lebih pendekatannya legal nih, pendekatan teknis. Apakah menurut Devi ADART sekarang sudah baik? Ada yang akan direvisi kah? Wah, kalau itu kalau soal ADART, sekali lagi saya mohon maaf dan saya kembali lagi ke waktu persiapan saya yang kurang lebih seminggu, jadi saya belum sempat mengkaji ADART, tapi waktu itu ada di salah satu rapat bulanan PPI Swedia yang mengatakan ADART ini butuh dikaji lagi dan direvisi lagi. Jadi mungkin nanti saya akan coba cek itu dan kalau bisa nanti saya laksanakan kajiannya, gitu sih Kak. Bisa dipertimbangkan lah ya untuk dikaji ulang gitu ya. Iya. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak nih program kerja yang akan diaplikasikan untuk meningkatkan ketertarikan mahasiswa Indonesia untuk kuliah ke Swedia gitu? Oh ya, nah ini kalau misalnya ini sebenarnya saya di draft saya khususnya buat PPI Swedia Championship,
saya masih masukin ke situ. Saya itu ada proker rencananya namanya itu rebahan manfaat. Jadi di proker ini rencananya bakal melibatkan calon mahasiswa atau mahasiswa yang udah studi di sini untuk share pengalaman mereka selama kuliah di sini atau kenapa mereka memilih kuliah di sini, dan nanti dibikin sedemikian mungkin supaya kompetisi ini juga bisa disambung-sambungkan dengan konten PPI Swedia yang ada seperti blog atau vlog atau podcast gitu. Jadi sekaligus mempromosikan PPI Swedia, sekalian juga menarik mahasiswa Indonesia supaya kuliah di sini gitu. Itu kalau misalnya soal ini sih menurut saya sangat melibatkan mahasiswa-mahasiswa di sini yang emang udah berpengalaman kuliah di sini. Jadi pengalamannya itu bukan cuma real lah gitu istilahnya. Dan mungkin juga kalau misalnya kita nanyain masing-masing calon mahasiswa alasannya pertama kuliah di sini akan jadi lebih menarik gitu untuk calon mahasiswa lagi nanti gitu. Baik. Kita rebahan cuma dapat info ya gimana kuliah di Swedia secara bukan real time sih, dari orangnya langsung gitu. Iya. Baik. Ini juga lagi ada pertanyaan menarik nih. Saya usul korpus PPI adalah Korwil saja, digilir tiap tahun seperti ketua Spring Gathering. Bagaimana pendapat Devi? Untuk Korwil, saya harus tanya sama orangnya nih, maksudnya ini untuk Korwil, untuk koordinasi pusat yang selanjutnya atau yang setelah saya gitu. Tapi kalau misalnya secara general, kalau misal untuk memutuskan hal ini tuh kita butuh diskusi sama tim KPU atau refer lagi ke ADART. Jadi menurut saya itu bisa dikaji lagi lebih lanjut nanti sih Kak. Baik, harus diskusi lagi sih ya. Ya, terutama diskusinya itu penting banget. Baik. Kita lanjut lagi nih next. Nah, Devi, apakah ada rasa segan dalam menjadi korpus, mengingat Devi mahasiswa S1 dan kebanyakan mahasiswa Indonesia di sini dibilang lebih senior dalam hal umur gitu ya? Mungkin Devi punya pendapat gitu atau ide? Iya, betul. Jadi waktu saya mencalonkan diri, salah satu pertimbangan awal saya itu apakah saya bisa atau enggak itu ya karena usia saya dan tingkat pendidikan saya masih S1 dan otomatis pengalaman saya kalau relatif masih lebih kurang daripada teman-teman yang S2 dan S3. Nah, saya pastinya respect sama mahasiswa-mahasiswa yang lebih senior dari saya, dan of course segan. Tapi kalau untuk komunikasi saya rasa nanti nggak akan ada masalah karena saya pribadi pasti akan terus menanyakan feedback dan saran dari mahasiswa-mahasiswa senior yang itu. Jadi karena skill saya yang dibutuhkan sekarang itu untuk mengorganisir sebisa mungkin dan pastinya feedback dari mahasiswa yang senior itu pasti sangat berguna buat saya sih selama jalannya periode gitu. Baik, tetap kita ya walaupun segan cuma ya kita yang memimpin organisasi gitu ya, terus kita dapat feedback dari yang udah berpengalaman gitu. Baik, ini juga ada pertanyaan serupa sih. Mungkin udah dijawab kali, apakah kamu oke dengan gap umur dan experience tim pengurus lain ya, let's say kamu S1 mostly, yang lain itu postgrad gitu ya. Mungkin udah terjawab. Ini pertanyaan selanjutnya, apakah menurut kamu konten PPI Swedia saat ini sudah baik, misalnya dalam segi promosi nih, sehingga dapat menarik minat calon mahasiswa untuk kuliah Swedia gitu. Jadi mungkin lebih ke evaluasi yang konten sekarang nih gitu. Untuk konten yang sekarang, saya lihat kan banyak sekali yang udah membahas kehidupan di sini. Sebenarnya bermacam-macam dari pendaftaran awal sampai kehidupan di sini gitu ya. Menurut saya konten-konten yang ada itu bahasanya sudah sangat bagus,
Jadi mungkin untuk periode depan mungkin kita bisa bikin inovasi lagi supaya konten-konten tersebut bisa lebih unik tanpa harus tanpa harus mengubah esensinya, yaitu mengenalkan kehidupan mahasiswa Indonesia yang ada di sini dari berbagai segi. Gitu sih, Kak. Baik, ini juga mungkin nyambung ya sama pertanyaan sebelumnya ya soal promosi. Kayak misalnya nih ada Anonymous nanyain, Kak, adakah program meng-highlight Univ di Swedia yang khususnya belum atau kurang terjangkau gitu ya? Mungkin unpopular gitu ya. Padahal keren gitu, top banget. Nah, itu ada nggak sih mungkin program atau ide yang akan diterapkan ke depannya gitu? Oke, pertanyaan yang bagus. Untuk meng-highlight Univ yang kurang ini sebenarnya bisa diadaptasikan di beberapa proker yang saya punya. Contohnya seperti mungkin podcast atau webinar. Nanti mungkin aja nanti waktu mengadakan webinar kita bisa berkolaborasi dengan salah satu kampus atau mahasiswa Indonesia yang sedang studi di situ untuk mengenalkan kampusnya lebih baik lagi gitu, terutama yang kurang ter-highlight gitu. Baik, jadi langsung kayak collab ke kampusnya gitu ya, biar bisa lebih lebih well informed gitu ke teman-teman yang akan kuliah ke sini. Apalagi ya? Yaudah deh kalau gitu saya ingetin lagi nih teman-teman, kalau masih ada pertanyaan, kita masih ada waktu cukup banyak. Sekarang 2:12. Waktu untuk pertanyaan di sesi audiensi ini tuh 2 sampai 2:30. Jadi bisa lagi dibuka sli.do, terus dimasukin kodenya 244182. 244182. Saya coba lagi baca-baca ya pertanyaan yang akan bisa ditanyakan. Oh nih, seberapa yakinkah kamu terpilih sebagai korpus? Waduh, ini pertanyaan mantap nih. Ayo, mungkin Devi bisa memberikan tanggapan. Sangat mantap ya. Seberapa yakin saya? Karena saya calon tunggal, saya cukup yakin saya akan terpilih jadi korpus selanjutnya. Tapi kembali lagi, semua mahasiswa Indonesia di sini punya hak suara untuk memilih saya atau tidak memilih saya. Jadi, walaupun saya cukup yakin, saya kembalikan lagi ke teman-teman semua. Gitu. Baik, dikembalikan lagi ke warga PPI Swedia ya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, apakah ada ide untuk melakukan program-program mentoring beasiswa dan partnership dengan lembaga mentoring untuk menarik minat beasiswa, untuk menarik minat mahasiswa gitu? Seperti itu. Oh, ini saran yang bagus ini. Boleh saya pakai nanti buat proker selanjutnya. Jadi mungkin untuk program mentoring ini mungkin bisa diimplementasikan di proker saya yang webinar mungkin ya, atau ya mungkin bisa diimplementasikan di proker yang webinar. Jadi untuk program mentoring beasiswa dan partnership. Ide yang bagus ini, terima kasih siapapun yang ngasih ya. Tuh, Anon, terima kasih, pertanyaannya keren banget gitu ya. Iya ya, jadi emang kadang mungkin lembaga beasiswa tuh apalagi platform di medsosnya punya audiens atau followers yang mungkin besar gitu ya. Jadi kita bisa kayak dengan bantuan itu mempromosikan lagi pendidikan tinggi di Swedia. Ya betul, tapi saya mau nambahin lagi Kak, karena proker saya kebanyakan fokusnya ke internal, jadi mungkin nanti ide ini bisa diadaptasi sebisa mungkin. Jadi mungkin nanti di salah satu prokernya juga bisa, selain untuk internal juga bisa, ini untuk impact-nya juga bisa besar untuk eksternal, yaitu menarik minat mahasiswa ke sini gitu sih Kak. Baik. Ngomong-ngomong
soal minat nih. Ini pertanyaan mungkin mengulang lagi ya. Tapi ini ada pertanyaan dari namanya Taci Paparera Hedibersu. Ini kayak slogan pramuka kok nggak salah. Jadi Kak mau nanya, gimana cara ngajak teman-teman mahasiswa Indonesia biar aktif di PPI Swedia gitu, supaya kayak ya dia biar bisa kontribusi gitu ya, baik itu sebagai pengurus atau mungkin sebagai warga biasa gitu. Ada nggak sih teknik atau cara biar wah gua nih PPI Swedia banget gitu, kayak proud buat aktif atau ikut kontribusi di PPI Swedia? Oke, supaya biar aktif di PPI Swedia ya. Menurut saya, untuk supaya aktif, mungkin bisa selain dari survei, bisa percayalah kalau misalnya kalian semua bergabung di PPI Swedia, kalau misalnya kalian punya ide dan kalian yang menjalankan ide tersebut, nanti juga impact-nya untuk kalian juga gitu, bermanfaat buat kalian juga. Walaupun saya posisinya sebagai ketua di sini, saya benar-benar open terhadap suggestion dan inovasi dari teman-teman semua, supaya kegiatan di PPI Swedia ini memenuhi kebutuhan kalian-kalian semua gitu. Jadi mungkin selain survei, saya harus tekankan itu lagi sih nanti selama open recruitment gitu sih Kak. Baik, pokoknya dari kita, oleh kita, untuk kita ya Dev ya? Iya, jadi kalau misalnya nggak ada anggotanya juga gimana mau berjalan gitu sih intinya. Siap. Pragmatis ya, cuma ya gitulah. Emang harus perseverance-nya harus kuat gitu ya. Nah ini jadi ada kayak soal motivasi nih dalam memimpin PPI Swedia ke depannya. Gimana sih menurut Devi untuk meyakinkan orang-orang kalau Devi itu adalah pilihan terbaik sebagai calon koordinator pusat PPI Swedia? Kayak gimana speak-speaknya? Speak-speaknya. Oke. Gimana caranya? Menurut saya, mungkin masih banyak mahasiswa Indonesia di Swedia yang skill kepemimpinannya jauh lebih baik dari saya. Tapi sekali lagi, saya itu orangnya sangat teknis, jadi saya yakin saya bisa mengeksekusi program kerja yang ada, jadi efektif dan sebermanfaat mungkin, tentunya dengan bantuan dari teman-teman semua entah itu dalam bentuk feedback atau inovasi gitu sih Kak. Baik, semoga itu jadi kelebihan ya, hal kayak teknis gitu bisa ngebuat aku layak loh gitu jadi korpus PPI Swedia. Saya udah cek di sli.do. Oh, ada lagi nih pertanyaan baru. Wah, mantap sih teman-teman. Keren gini dong. Ayo naik lagi dong di sli.do dan dimasukin kodenya yang udah kita cantumkan di chat Zoom. Kak Devi, kesan-kesan sebagai anggota PPI Swedia saat ini? Oke, kesan-kesan dari saya selama ini, sebenarnya saya banyak banget dapat pengalaman berharga, terutama dalam hal pengembangan diri, karena saya lulus dari SMA, gap year setahun langsung kuliah di sini, dan saya juga belum terlibat segitunya dalam organisasi kampus, jadi menurut saya PPI Swedia ini sangat membantu saya untuk mengembangkan diri jadi lebih baik lagi gitu, terutama dalam hal berpikir kritis, komunikasi, dan cara kerja yang efektif gitu. Itu aja sih. Baik, momennya gitu ya saat ini buat bisa aktif. Ini ada pertanyaan cukup menarik ya, walaupun langsung aja kita tanyain. Kalau misalkan nih calon korpus saat ini tidak terpilih gitu ya, apakah mekanisme selanjutnya? Oke, itu mungkin bisa kita diskusikan nanti. Dan apakah calon korpus masih mau mendaftar sebagai pengurus? Nah, mau nggak nih? Kalau jadi pengurus saya mau sih Kak,
kalau misalnya saya nggak terpilih nanti. Jadi semoga nanti gimana pun outcome-nya, semoga saya masih bisa berkontribusi secara positif di PPI Swedia. Keren sih, itu diapresiasi banget ya. Maksudnya kayak semangat atau niat untuk itu tuh keren sih, keren. Sepertinya nggak ada pertanyaan selanjutnya nih, Dev. Terus juga udah cukup banyak yang udah Devi jawab tadi ya, dan semoga itu jadi insight buat teman-teman. Dan karena sesi audiens ini juga sudah berakhir, nah kita berikan nih pada Devi untuk memberikan closing statement, gitu ya. Kurang lebih, karena emang waktu agak longgar, kita kasih waktu deh, kurang lebih 1 menit, atau ya kalau misalnya lebih juga nggak apa-apa lagi. Closing statement yang merangkum atau juga memberikan pernyataan yang penutup gitu ya pada sesi dialog online kali ini. Silakan, Devi. Oke, pertama-tama saya mau berterima kasih atas kesempatannya. Terima kasih pada tim KPU dan semua teman-teman yang udah melaksanakan dialog online ini dengan sangat baik. Pernyataan penutup dari saya, nanti apapun outcome-nya, semoga saya atau apapun nanti keputusannya bisa membawa PPI Swedia ke jalan yang lebih baik lagi ke depannya. Saya pribadi banyak dibantu oleh Kak Khalid, Kak Farhan, Kak Anya, Korwil, dan teman-teman lainnya selama persiapan. Kita semua di sini sebagai mahasiswa, walaupun punya tujuan yang berbeda-beda, tapi semoga selama studi di sini kita bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri melalui PPI Swedia. Gitu. Jadi jika saya terpilih nantinya, pastinya saya akan butuh feedback, inovasi, dan bantuan dari teman-teman semua demi mewujudkan PPI Swedia yang bermanfaat ini pastinya untuk kita sendiri juga. Gitu. Saya mohon maaf jika selama sesi ini saya ada salah kata atau yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih semuanya. Boleh dong, applause online dan juga di reaction di Zoom. Terima kasih banyak, Devi. Tadi itu dialognya yang keren banget, insightful gitu ya. Terus juga terima kasih banyak buat panelis, Bang Lukas dari PPU Uppsala, juga keren banget buat bisa kita lebih tahu bagaimana Devi akan memimpin PPI Swedia ke depannya. Terus juga tadi terima kasih banyak juga kepada teman-teman PPI Swedia yang udah bertanya di sesi audiensi. Pertanyaannya keren-keren, terus juga konstruktif gitu ya, ngebangun supaya mendukung Devi dan juga memberikan kita info lebih nih untuk bagaimana Devi bisa memimpin PPI Swedia ke depannya. Nah, teman-teman, sebelum saya tutup acara kali ini, agenda selanjutnya adalah agenda musyawarah yang akan kita lakukan bersama tanpa Saudari Devi ya. Jadi kita berdiskusi sesama rekan-rekan PPI Swedia. Nah, sebelum itu kita adakan dulu nih break 10 menit. Bagaimana pendapat teman-teman? Supaya ya istirahat dulu, rebahan gitu kan, tarik nafas biar nggak tegang-tegang banget.